Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Villa Melati Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Menurut firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Puji Tuhan saudara, ayat ini merupakan perkataan Nabi Yesaya yang ditujukan kepada Raja Hizkia. Pada masa pelayanan Nabi Yesaya, kerajaan Yehuda mendapat ancaman besar dari kekaisaran Asyur, suatu bangsa yang terkenal kuat dan kejam. Dalam ketakutannya, Raja Hizkia dan para pemimpin Yehuda mulai mencari perlindungan ke Mesir. Mereka berpikir bahwa bekerja sama dengan Mesir, bersekutu dengan Mesir menjadi solusi atas ancaman Asyur. Namun keputusan itu dibuat tanpa mencari kehendak Allah, tanpa mencari kehendak Tuhan. Yesaya memperingatkan mereka bahwa bergantung kepada Mesir tidak akan menyelamatkan mereka. Mengapa? Karena Mesir sendiri adalah bangsa yang lemah jika dibandingkan dengan Asyur pada masa itu. Tuhan menginginkan umatnya untuk tetap tenang, percaya kepadanya dan mencari pertolongan hanya daripada Tuhan. Namun Yehuda menolak peringatan itu dan memilih jalan mereka sendiri. Akibatnya mereka mengalami kekacauan dan kehancuran sendiri. Saudara, dalam ketakutannya, Hizkia dan pemimpin Yehuda tanpa berpikir panjang, tanpa mencari kehendak Allah, mereka mencari perlindungan dari kerajaan Mesir. Saudara, berkata Tuhan, seperti Yehuda, kadang seringkali kita ketika kita menghadapi masalah yang besar dalam kehidupan ini, seringkali kita panik. Ketika tekanan itu datang, ketika kepanikan itu datang, kita mulai mencari solusi dengan kekuatan kita sendiri. Kita cenderung mencari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kepanikan dan tekanan itu datang, kita mulai mencari siapa yang dapat kita andalkan. Kita mulai mengandalkan koneksi kita, mungkin kita mengandalkan uang kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan jabatan kita. Saat kita panik, seringkali kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Kita lebih berfokus pada solusi instan tanpa mempertimbangkan kehendak Allah. Kepanikan justru membuat kita semakin lemah, tak berdaya, dan kepanikan biasanya membuat kita kehilangan arah. Apa yang harus kita pilih, keputusan apa yang harus kita buat. Berbeda ketika kita tenang dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita tenang, saudara, kata Tuhan, kita berhenti sejenak, kita berdoa, kita mencari kehendak Allah. Ketika kita berdoa dan mencari kehendak Allah, ketika kita tinggal tenang, kita akan peroleh hikmat untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Percaya Tuhan selalu memiliki jalan keluar, Tuhan selalu memberi solusi yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Asal kita mau berserah dan memohon pertolongan kepada Tuhan dengan iman. Saudara, bagaimana caranya kita bisa tenang dan kita bisa menanti pertolongan Tuhan dengan percaya, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan? Yang pertama, kita berdoa. Saudara, berkata Tuhan, berdoa adalah sarana komunikasi antara kita dengan Allah. Di dalam doa bukan hanya sekedar kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, meminta apa yang kita mau, meminta segala sesuatu yang kita butuhkan. Namun berdoa, ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi, kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, ketika kita menyerah kepada Tuhan, kita memperluas Tuhan untuk bekerja dan berkarya, menolong dan memberi solusi bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa tetap tenang menanti pertolongan Tuhan? Membaca firman. Saudara, firman Tuhan yang kita baca, Alkitab yang kita pegang setiap hari, ini bukan hanya berisi dongeng atau cerita. Bukan hanya berisi kata-kata motivasi yang berbentuk janji Allah, bukan. Tapi firman Tuhan itu benar-benar hidup dan berkuasa dan mampu mengubahkan kita ketika kita percaya dengan iman bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Firman Tuhan bukan sekadar kata-kata motivasi, mengingatkan janji Tuhan, bukan. Mengingatkan pembelaan Tuhan, bukan. Tapi firman Tuhan adalah firman yang berkuasa dan hidup. Ketika kita beriman, ketika kita percaya, maka firman ini akan mengubahkan kita. Yang ketiga, menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan. Saudara, menunggu bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu, tapi menunggu dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Dalam artian, kita tidak memaksakan kehendak kita tidak memaksakan waktu kita tidak memaksakan solusi kita, tapi kita sabar menunggu
pertolongan daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti memberikan solusi yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan, yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Karena Dia Allah yang mengontrol seluruh kehidupan kita dan waktu-waktu kita. Saudara berkata Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Mengapa? Ketika kita tinggal tenang dan percaya, kita meluaskan Allah untuk bekerja. Kita meluaskan Allah untuk mengambil alih. Ketika kita meluaskan Allah untuk bekerja dan meluaskan Allah untuk mengambil alih setiap persoalan kita tahu solusi yang terbaik, solusi yang terindah. Itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biar ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang begitu peduli bagi setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk tetap tenang Tuhan, ajar kami untuk senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, semoga kami melangkah dalam setiap aktivitas kegiatan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar penyertaan Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, biar kiranya Engkau yang menyertai dan melindungi setiap kehidupan kami. Kami akan melangkah pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.